Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Cahya Abdillah dan teman saya Atika Ariba Amanati. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aspek-aspek ajaran Islam. Aspek-aspek ajaran Islam. Menurut Dr. Nasruddin Rozak menyebutkan dalam bukunya Dinul Islam bahwa Islam adalah dalam satu kesatuan ajaran yang satu dengan yang lainnya mempunyai nisbat dan hubungan yang saling berkaitan. Maka, Islam dapat kita lihat serempak dalam 3 segi, akidah, syariah, dan nizam. Nizam adalah serupa dengan sistem, cara hidup atau the way of life. Islam mempunyai suatu sistem. Pertama kali kita lihat sebagai iman atau kepercayaan, kemudian sistem ibadah atau penyembahan. Islam juga merupakan suatu cara hidup, mempunyai cara hidup dalam berkeluarga, cara hidup sosial, cara hidup dalam bidang politik, cara hidup ekonomi, dan lain sebagainya. Macam-macam aspek ajaran Islam. 1. Akidah. 2. Syariah. 3. Akhlak. 4. Fikih. 5. Ekonomi. Dan 6. Sosial dan masyarakat. Akidah. Akidah adalah bentuk masdar dari aqoda yaqidu aqdan aqidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Sedang secara teknis, akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Dan tumbuhnya kepercayaan tentunya di dalam hati, sehingga yang di dalam hati adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di dalam hati. Akidah secara bahasa berarti ikatan, secara terminologi berarti landasan yang mengikat, yaitu keimanan. Itu sebabnya ilmu tauhid disebut juga ilmu aqaid atau jamak aqidah, yang berarti ilmu mengikat. Ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, merupakan ketentuan-ketentuan dan pedoman keimanan. Keimanan adalah suatu sikap jiwa yang diperoleh karena pengetahuan yang berproses sedemikian rupa sehingga membentuk tata nilai atau norma maupun pola perilaku seseorang. 2. Syariah. Secara etimologi, syariah berarti jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimatun, yang diisyaratkan dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 18, atau jalan yang dilalui air untuk diminum, atau juga tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Shadaqallahul Adzim. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sedangkan dalam arti terminologi, syariah mempunyai beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut At-Tahanawi dalam bukunya Al-Kashaf Istihatil Funun, menjelaskan bahwa syariat adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh salah satu nabinya, termasuk Nabi Muhammad, baik hukum yang berkaitan dengan cara berbuat yang disebut dengan far'iyah amaliyah, yang untuknya dihimpun ilmu fikih, maupun berkaitan dengan kepercayaan yang disebut dengan asliyah atau i'tiqadiyah, yang untuknya dihimpun ilmu kalam. 3. Akhlak. Akhlak ialah suatu gejala kejiwaan yang sudah meresap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa mempergunakan pertimbangan terlebih dahulu. Apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan-perbuatan baik, terpuji, menurut akal dan syara, maka disebut akhlak baik. Sebaliknya, apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan yang jelek, maka dinamakan akhlak yang buruk. 4. Fikih. Fikih dalam bahasa Arab berarti perkataan. Fikih artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan ilmu, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan dengan kata lain. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan praktis atau amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci atau tafsili. Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang, yang digunakan landasan dalam masalah akidah. Ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. 5. Ekonomi.
Ekonomi Islam lahir sebagai bentuk upaya aktualisasi nilai-nilai universal Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan hadis, yang mengarahkan manusia pada tujuan pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara konseptual, ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan individu dan menyeimbangkan kemakmuran di dunia dan akhirat. 6. Sosial dan masyarakat. Seorang muslim yang baik seharusnya berpartisipasi dalam akhlak dan masyarakat yang baik. Secara besar, ajaran Islam meliputi 3 aspek penting, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akhlak sosial Islam bermula dari kesolehan pribadi atau individu. Dari kesolehan pribadi itulah yang akan membentuk keluarga yang soleh. Dan keluarga yang soleh termasuk dalam satu indikator bagi suatu tatanan masyarakat atau sosial yang bermoral. Kesolehan pribadi seseorang muslim berawal dari kebersihan jiwa yang terhindar dari berbagai macam penyakit hati seperti iri, hasud, dengki, dan benci. Dalam jiwa yang bersih, cinta tulus ikhlas terhadap sesama manusia akan tumbuh terpancar jelas pada penampilan dan raut wajah serta lisan yang senantiasa berkata baik atau benar. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.